Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa definisi dari animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, morphing dan warping, frekuensi dan amplitudo, kelebihan dan kekurangan menggunakan animasi dan suara. Nah, itu nanti saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi tersebut. Langsung aja kita masuk ke yang pertama, yaitu definisi animasi 2 dimensi atau animasi. Nah, di sini definisi animasi yaitu merupakan urutan dari frame di mana ketika dimainkan dalam kecepatan yang semestinya akan menampilkan pergerakan gambar secara halus seperti sebuah film atau video. Jadi, secara singkatnya, animasi merupakan sekumpulan gambar berurutan yang menjadi sebuah video atau sebuah film. Nah, itu bisa dibilang sebuah animasi. Jadi, ketika gambar bergerak, itu sudah dikategorikan sebagai sebuah animasi. Selanjutnya, nah, di sini animasi 2 dimensi merupakan kreasi dari gambar bergerak di dalam lingkungan 2 dimensi. Ini dilakukan melalui urutan gambar yang berulang atau sebuah frame. Simulasinya, pergerakan oleh setiap gambar yang ditampilkan, kemudian dalam urutan langkah-langkah secara terus-menerus. Jadi, sama dengan animasi 2 dimensi. Bedanya nanti akan dipecah-pecah lagi nih. Animasi itu banyak macamnya. Seperti animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, animasi komputer, ada juga animasi motion grafik, lalu ada animasi stop motion, dan animasi-animasi yang lainnya. Jadi memang dalam animasi ini banyak banget variannya dan banyak banget macamnya. Oke, jadi di sini di dalam animasi 2 dimensi itu ada 2 tipe. Jadi ada cell animation sama fat animation. Apa itu cell animation? Jadi, cell animation merupakan berdasarkan pada perubahan yang terjadi pada satu frame ke frame selanjutnya. Lalu, fat animation yaitu menggerakkan sebuah objek sepanjang jalur yang telah ditentukan pada layar. Jadi, si gambar ini akan mengikuti sebuah jalur atau sebuah titik-titik yang sudah ditentukan pada sebuah layar. Ini biasanya digunakan pada software Adobe Flash Player. Selanjutnya, nah, ini untuk contoh cell animation dan fat animation. Bahwa kalian ketahui kalau cell animation ini yaitu kumpulan gambar step by step, bisa dibilang ini animasi stop motion juga bisa seperti ini. Jadi gerakan per gerakan atau frame by frame yang dilakukan. Nah, kalau fat animation ini mengikuti dari titik-titik atau garis yang sudah ditentukan. Contohnya seperti ini. Lalu kita lanjut lagi. Nah, ini cell animation. Jadi misalnya kalau di komputer kita buat dulu nih gambarnya. Lalu setiap gambar ini dibuat pergerakannya. Lalu digabungkan antara gambar satu dengan gambar yang lainnya. Dan next. Nah, lalu di sini apa sih animasi 3 dimensi? Nah, animasi 3 dimensi merupakan objek yang bergerak yang tampil di dalam ruang 3 dimensi. Jadi animasi 3 dimensi dapat dirotasi dan dipindahkan seperti objek yang nyata. Nah, proses dari pembuatan grafik komputer 3 dimensi dapat dibagi secara sekuensial ke dalam 3 tahapan, yaitu modeling, animation, sampai dengan rendering. Jadi, proses modeling merupakan proses pembentukan bentuk dari objek. Nah, ini udah step by stepnya nih. Lalu ada animation, yaitu menentukan pergerakan objek. Yang terakhir yaitu proses generate sebuah gambar dari sebuah model melalui hasil dari komputer. Jadi ketika kita membuat sebuah animasi 3 dimensi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita mencari ide terlebih dahulu. Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan sebuah ide, kita kembangkan menjadi sebuah karakter desain. Nantinya karakter desain ini dibuat dalam bentuk 2 dimensi terlebih dahulu. Ketika sudah dibuat dalam 2 dimensi, maka akan dibuat menjadi 3 dimensi di dalam komputer. Nah, ini ada prosesnya. Nanti itu ada namanya prosesnya praproduksi, produksi, sampai dengan pasca produksi. Apa itu praproduksi, produksi, dan pasca produksi? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini
Tahap modeling dan rendering ini menggunakan aplikasi 3D Max atau menggunakan Blender. Jadi dalam prakteknya nanti kita akan menggunakan aplikasi Blender. Jadi buat teman-teman semua itu di komputernya harus ada aplikasi Blender. Jadi tinggal download aja di Google, cari Blender. Aplikasi Blender itu aplikasinya gratis, jadi nggak perlu berbayar, nggak terlalu besar juga, hanya 59 MB atau mungkin sekarang hanya sekitar 120 MB untuk aplikasinya. Oke, selanjutnya, nah ini ada special effect animasi yaitu morphing dan warping. Nah, apa itu morphing? Morphing itu merupakan suatu transformasi dari gambar, digunakan dalam banyak animasi dan movie untuk mengubah gambar pertama menjadi gambar kedua. Lalu, apa itu warping? Yaitu proses manipulasi sebuah gambar secara digital sehingga segala bentuk yang ditampilkan di dalam gambar sudah menyimpang secara signifikan. Contohnya seperti ini, morphing. Jadi, ada perubahan dari sebuah gambar menjadi gambar tertentu. Misalnya, gambar Superman, gambar orang menjadi Superman misalnya. Nah, itu bisa dibilang juga sebuah morphing. Lalu ada juga gambar orang menjadi kucing. Nah, itu juga sebagai morphing. Nah, itu yang disebut dengan special effect morphing. Lalu kalau untuk yang warping, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat semua. Oke, lalu saya next. Nah, di sini apa sih kekurangan dari membuat animasi dan kelebihan yang kita bisa dapatkan dari pembuatan animasi ini? Jadi di dalam kelebihan dan kekurangannya ini, yang pertama untuk kelebihannya itu menarik dan menahan perhatian orang. Tentunya karena memang animasi sendiri itu sangat menarik tentunya. Yang kedua, memperlihatkan baik aksi atau proses fisik yang tidak terlihat. Ketiga, menambah daya ingat. Yang terakhir itu memampukan visualisasi konsep, objek, dan relasi yang dibayangkan. Nah, lalu apa aja nih kekurangannya? Nah, yang kekurangannya ini nih nggak terlalu sulit sih sebenarnya, yaitu membutuhkan memori tambahan dan ruang penyimpanan. Jadi buat teman-teman semua, jangan berkecil hati ketika membuat animasi nanti komputernya agak berat. Ya memang itu sih kendalanya kalau misalnya laptopnya low spec. Tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi Blender, itu nggak terlalu berat sih harusnya kalau masih bermain dengan beberapa gambar aja. Nah, yang kedua ini nanti membutuhkan peralatan spesial untuk presentasi yang berkualitas. Jadi memang ketika kita membuat animasi, itu harus ada beberapa alat pendukung untuk kita membuat gambar atau untuk mengedit dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu animasi 2 dimensi tidak dapat memperlihatkan efek nyata seperti pada video atau foto. Nah, tetapi yang terakhir ini di dalam perkembangan teknologi sekarang, tentunya teman-teman semua udah bisa lihat sendiri di YouTube atau di media lainnya bahwa perkembangan animasi ini sudah sangat keren dan sangat bagus tentunya untuk visual yang sangat memanjakan mata. Nah, ini juga ada sedikit tentang sound atau suara. Jadi apa sih suara? Suara merupakan getaran cepat yang ditransmisikan sebagai variasi dalam tekanan udara. Jadi suara dideskripsikan dalam 2 karakteristik yaitu frekuensi dan amplitudo. Jadi saya menjelaskan suara, kenapa harus ada suara atau sound, karena di dalam animasi suara atau sound ini sangat penting dan sangat dibutuhkan. Kenapa? Ketika animasi tidak ada suara, maka itu akan menjadi hambar dan mati dan tidak akan ada yang mengesankan dari animasi tersebut. Makanya peran suara atau sound ini sangat dibutuhkan dalam sebuah animasi. Nah, ini ada frekuensi dan amplitudo. Frekuensi merupakan rate yang digunakan untuk mengukur suara, jumlah cycle, lalu menentukan jangkauan pitch dari suara yang didengar oleh telinga kita. Lalu amplitudo biasanya diukur dalam desibel, intensitas suara atau launch, tingkat kekuatan sampai dengan semakin kuat suara maka semakin besar amplitudo. Nah, ini sedikit tentang pengertian frekuensi dan amplitudo. Ini ada juga lalu menghitung ukuran file audio digital. Jadi untuk rumusnya yaitu rate kali duration kali resolution dan kali number of channel.
Nah, jawaban di dalam bits di mana sampling rate dalam hash, duration atau time dalam seconds, lalu resolusi dalam bits biasanya 8 bit, 16 bit, 32 bit sampai dengan 128 bit dan 200 dan seterusnya. Lalu jumlah channel sama dengan satu untuk mono, 2 untuk stereo. Nah, ini ada juga untuk audio formatnya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui sedikit tentang format audio, yaitu ada WAV, AU, AIV, AIFF, MP3, SND, RA, WMA sampai dengan FOV atau Sound Blazer. Jadi di sini kalau yang WAV ini dikembangkan oleh IBM dan Microsoft, lalu AU sama Unix, lalu AIFF sama Audio Interchange File Format, lalu MP3 oleh MV Player 3, lalu SND ini oleh Mac, lalu MRI ini Real Audio, dan Windows Media Player sampai dengan Sound Blaster. Nah, ini software untuk membuat audio. Ada Adobe Audition, lalu dan Tech Workflow Audio. Jadi buat teman-teman semua yang ingin fokus terhadap audio bisa menginstal dari aplikasi tersebut. Nah, ini ada juga kelebihan dan kekurangan dari audio. Kita bisa lihat di sini kelebihannya yaitu memastikan kepentingan informasi terlihat. Lalu yang kedua menambah minat, yang ketiga dapat berkomunikasi lebih langsung daripada media lain. Kekurangannya mudah digunakan secara berlebihan. Yang kedua membutuhkan peralatan khusus untuk produksi yang berkualitas. Yang terakhir media visual lebih mudah diingat. Itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari sebuah audio. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan tentang animasi sampai dengan format audio. Jadi buat teman-teman semua, nanti silahkan yang ingin bertanya bisa ditanyakan lewat forum atau yang lainnya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.